Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek di suatu tempat tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut. Nah, penginderaan jauh ini melalui proses berikut ini. Kalian bisa perhatikan pada gambar ya. Dengan adanya proses tersebut, maka menghasilkan data seperti ini. Jadi, data diambil tanpa menyentuh atau mendatangi objek yang akan diambil. Nah, komponen-komponen penginderaan jauh itu apa aja sih? Yang pertama, ada sumber tenaga. Di sumber tenaga ini dibagi menjadi dua. Satu, sumber tenaga alamiah atau pasif, di mana sumber tenaga ini menggunakan bantuan sinar matahari. Yang kedua, ada sumber tenaga buatan atau aktif yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang sumber tenaga pasif itu dalam prosesnya kita menggunakan bantuan sinar matahari. Untuk yang aktif, kita langsung menggunakan gelombang elektromagnetik. Komponen selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Sebelum mengenai objek, energi yang dihasilkan sumber tenaga merambat melalui atmosfer. Nah, bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Di sini atmosfer berfungsi untuk merambatkan sumber tenaga untuk mencapai ke objek yang akan diambil datanya. Sebagai perantara ya. Komponen yang selanjutnya ada objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Antara lain ada atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, objek di sini Bu Guru mengambil contoh objek hidrologi. Jadi, si peneliti ingin mengambil data tentang aliran sungai. Selanjutnya ada komponen sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Nah, kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Nah, ini adalah sensor. Jadi dengan adanya sensor ini, semua objek bisa terekam. Komponen selanjutnya ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang membawa alat pemantau. Wahana ini bisa berupa drone, balon udara, pesawat, dan satelit. Nah, wahana ini dibedakan berdasarkan ketinggiannya dan berdasarkan seberapa banyak objek yang akan diambil dan seberapa luas objek tersebut. Kalau kita mau mengambil datanya dalam ruang lingkup kecil, kita bisa pakai drone. Untuk yang lebih luas lagi, kita bisa menggunakan pesawat, dan untuk lebih luas lagi jangkauannya, bisa menggunakan satelit. Komponen selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah menginterpretasi hasil penginderaan jauh dengan cara visual dan digital. Nah, cara visual, saat kita menganalisis data, itu bisa pakai stereoskop. Ini gambar stereoskop. Kemudian kalau digital kita pakai komputer. Jadi data yang telah diperoleh kita analisis. Kemudian ada pengguna data. Pengguna data ini adalah orang yang paling berperan dalam hasil penginderaan jauh itu. Di mana ada orang, institusi, dia tuh menerima atau tidaknya hasil data penginderaan jauh. Biasanya data-data yang telah didapat lalu dianalisis. Biasanya itu lembaga yang berperan itu ada 8.
ada peak, dan juga kalau orang itu ada surveyor. Jadi dia memanfaatkan untuk mendeteksi suatu wilayah untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, begitulah komponen penginderaan jauh. Selanjutnya masuk ke jenis citra. Citra ini dibagi menjadi dua. Dalam penginderaan jauh ada citra foto dan citra non-foto. Citra foto. Citra foto dibagi menjadi 6 berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dan sumbu kamera. Ada sudut liputan kamera, ada jenis kamera yang digunakan, warna yang digunakan, dan sistem wahana. Nah, yuk simak penjelasannya berikut ini. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang pertama ada foto ultraviolet. Foto ultraviolet ini menggunakan spektrum 0,29 mikrometer. Dia berwarna ungu. Biasanya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Yang kedua ada foto ortokromatik. Dia menggunakan spektrum tampak hijau dan biru. Terus yang ketiga ada pankromatik. Dia menggunakan spektrum tampak warna asli. Terus ada inframerah asli. Dia menggunakan spektrum 0,7 sampai 1 mikrometer. Dari katanya aja inframerah asli, jadi warnanya merah semua. Yang kelima ada foto yang menggunakan spektrum inframerah dengan sebagian warna hijau dan merah. Ini merupakan inframerah modifikasi. Yang nomor 5 bisa dicek. Ini ya. Selanjutnya ada berdasarkan sumbu kamera. Berdasarkan sumbu kamera, foto udara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu vertikal dan yang kedua adalah foto condong. Nah, di condong ini dibagi menjadi dua, foto agak condong bila cakrawala tidak tergambar dan foto sangat condong bila foto tampak cakrawalanya. Selanjutnya berdasarkan sudut liputan kamera. Nah, berdasarkan sudut liputan kamera, citra foto ini dibagi menjadi 4, yaitu sudut kecil kurang dari 60 derajat, ada sudut normal 60-75 derajat, ada sudut lebar 75-100 derajat, dan sudut sangat lebar lebih dari 100 derajat. Jadi foto itu kadang ada yang terlihat condong, agak condong, dan sangat lebar dari atas. Itu berdasarkan sudut liputan kameranya. Selanjutnya berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Nah, di sini citra foto dibagi menjadi dua, foto tunggal dan foto jamak. Nah, kalau foto tunggal itu tiap daerah liputan foto hanya tergambar satu lembar foto. Bisa dicermati. Terus kalau foto jamak itu dibuat menggunakan lebih dari satu kamera. Ini ada foto multispektral. Jadi dia menggunakan saluran yang berbeda-beda. Yang digambar itu foto multispektral ya. Terus yang kedua ada foto yang dibuat dengan kamera ganda. Jadi menghasilkan dua foto yang berbeda. Yang ketiga ada foto yang dibuat dengan satu kamera vertikal dan dua pada bagian tengah. Dan 4 atau 8 kamera condong di bagian tepi. Jadi berdasarkan jenis kamera yang digunakan itu ada dua, foto tunggal dan foto jamak. Selanjutnya, berdasarkan warna yang digunakan. Berdasarkan warna yang digunakan itu dibagi menjadi dua, foto warna asli yaitu foto pankromatik yang berwarna dan foto warna semu. Jadi ini adalah gambar gunung. Kalau di foto warna semu itu vegetasi semua berwarna merah pada foto. Jadi dia tuh warna tidak sebenarnya. Hal ini digunakan untuk mempermudah bagi para pengguna data dalam menginterpretasi data itu sendiri. Jadi dibuat merah. Terus berdasarkan sistem wahana. Berdasarkan sistem wahana yang digunakan dalam citra foto itu ada foto udara dan foto satelit. Foto udara itu foto yang diambil dari udara. Itu pakai drone atau pesawat udara atau balon udara. Kalau foto satelit dari kata-katanya udah jelas banget, dia diambil dari satelit. Selanjutnya adalah citra non-foto.
Citra non-foto ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, dan yang kedua sensor yang digunakan, yang ketiga wahana yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra non-foto ini dibagi menjadi 2. Satu citra inframerah thermal, dan yang kedua adalah citra radar dan citra gelombang mikro. Jadi yang inframerah thermal ini menggunakan spektrum inframerah. Kalian bisa lihat pada gambar, ini menggunakan inframerah thermal karena warnanya merah semua. Terus yang kedua pakai citra radar. Jadi ini menggunakan citra gelombang mikro. Selanjutnya berdasarkan sensor yang digunakan. Berdasarkan sensor yang digunakan, citra non-foto dibagi menjadi 2, yaitu citra tunggal. Jadi dia itu menggunakan sensor tunggal yang salurannya lebar. Jadi menggunakan satu sensor. Untuk yang kedua, citra multispektral, yaitu dia pakainya sensor jamak yang salurannya sempit. Dia pakai beberapa sensor dan dia hanya mau mengambil datanya itu cuma sedikit doang gitu loh. Jadi satu. Dan hasil yang dihasilkan nanti detail. Kemudian berdasarkan wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama citra dirgantara dan kedua citra satelit. Citra dirgantara ini citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Kalau citra satelit yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar, dia pakai satelit. Nah, selanjutnya adalah materi tahapan interpretasi citra. Setelah kita paham tentang jenis citra, antara citra foto dan non-foto, kita masuk ke tahapan interpretasi citra. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom YouTube. Interpretasi citra ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deteksi. Deteksi itu pengamatan adanya suatu objek. Yang kedua ada identifikasi, upaya mencirikan objek yang telah dideteksi menggunakan keterangan yang cukup. Yang ketiga ada analisis, mengelompokkan objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, contoh interpretasi citra pada gambar kalian bisa lihat. Dari foto udara tersebut, foto itu memiliki tekstur halus ya. Terus memiliki warna gelap dan bentuknya memanjang. Dan di sekelilingnya terdapat kotak-kotak persawahan. Ditandai dengan tekstur yang halus dan berwarna gelap. Maka kesimpulannya, foto udara tersebut adalah sungai. Diperjelas lagi dengan garis memanjang yang terdapat seperti kelokan. Nah, kelokan di sungai ini biasanya disebut dengan meander. Contoh interpretasi citra salah satunya adalah itu. Contoh lainnya, kalian bisa perhatikan pada gambar. Yang A ini memiliki tekstur yang halus, terus warnanya terang. Maka kesimpulannya ini merupakan ladang yang belum ditanami tanaman. Yang ke B, tekstur halus, warna gelap. Maka kesimpulannya, penggunaan lahan itu adalah ladang yang sudah ditanami tanaman. Yang ke C, ini teksturnya kasar, kalian bisa perhatikan dari lingkungan sekitarnya. Ini adalah lahan hutan. Terus yang D, teksturnya juga kasar, terus warnanya random, antara gelap sama terang. Ini merupakan penggunaan lahan adalah pemukiman. Kalian bisa lihat ada kotak-kotak kecil di sini. Itu mengidentifikasinya adanya rumah, dan mereka berkumpul banyak banget, itu adalah pemukiman. Nah, unsur-unsur interpretasi citra itu sendiri apa sih? 1. Ada bentuk. Bentuk adalah gambar yang mudah dikenali. Misalnya, gedung sekolah itu berbentuk letter I, L, dan U, atau persegi panjang. Nah, ini gambar gedung sekolah. Terus kalau gunung api itu berbentuk kerucut. Kalau kalian lihat di Indraja ada bentuk kerucut, itu adalah bentuk gunung. Selanjutnya ada ukuran. Ukuran adalah
objek yang berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Contohnya lapangan sepak bola itu berbentuknya segi empat ya. Kalian bisa lihat dari bentuknya, terus dianalisis ukurannya. Selanjutnya ada rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau gelapnya pada citra. Biasanya warna objek yang gelap itu cenderung menghasilkan rona gelap. Terus daerah yang lembab atau basah itu biasanya gelap. Pada objek perairan, kalian bisa lihat pada perairan ini biasanya itu juga gelap. Terus perbukitan kapur, kalau ada perbukitan kapur mesti di citra foto itu warnanya terang kayak ada putih-putih. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur ini frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur ini kayak ada kasar, sedang, halus, itu masuknya ke tekstur. Contoh yang A, bertekstur halus, ini pertanian. Yang C, sedang, ini berarti perkebunan. Terus yang selanjutnya kasar sekali, itu berarti daerah hutan. Kalian bisa cermati pada gambar. Bayangan. Yang kelima adalah bayangan. Bayangan ini pas waktu kita ngambil foto itu dilakukan pada siang, pagi, atau malam. Kalau pada pagi hari, bayangan itu terdapat di sebelah barat. Terus kalau sore hari, bayangan ada di sebelah timur. Bayangan ini digunakan untuk menginterpretasi objek itu diambil pas waktu kapan sih, seperti itu. Terus pola. Pola ini menandai objek yang sebagian besar bentukan manusia atau alamiah. Nah, contoh bentukan manusia ini pemukiman. Nah, dia memanjang sepanjang jalan raya. Nah, ini citranya detail banget ya, berarti ini adalah pemukiman. Terus kalau di yang ini adalah sungai, dia bentukan alamiah. Kalau ada sungai yang bentuknya seperti ini merupakan aliran sungai trellis, di mana ada struktur lipatan di daerah ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi berdasarkan unsur geologinya. Selanjutnya ada situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya. Contoh, di daerah pemukiman itu biasanya teratur dengan jalan. Terus kalau persawahan itu terdapat di daerah dataran rendah. Pokoknya mengikuti. Terus ada asosiasi. Asosiasi itu ada keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya lapangan sepak bola itu berasosiasi dengan adanya gawang. Rel kereta api, kalau kalian lihat kereta api itu mesti berasosiasi dengan stasiun. Selanjutnya ada konvergensi bukti. Ini yang terakhir. Konvergensi bukti adalah teknik interpretasi dengan menggabungkan beberapa unsur untuk menemukan objeknya. Contoh bentuk daerah tersebut adalah pohon. Pohon yang berbentuk bintang dengan adanya pola yang tidak teratur. Terus ukurannya 10 meter. Terus ada di daerah air payung situsnya, sehingga dapat ditemukan pohon tersebut adalah sapu. Selanjutnya ada ketampakan buatan. Ketampakan buatan ini semua yang dibuat oleh manusia ya. Contohnya ada sawah, ada jalan raya, ada pabrik, ada rumah dan pemukiman. Nah, itulah materi yang Bu Guru dapat sampaikan tentang penginderaan jauh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar. Terima kasih.